Aku menemanimu begitu lama. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah semua sudah kamu pikirkan baik-baik? Apakah kamu yakin kamu tidak akan menyesali keputusanmu? Sofia menatap Arman dengan tatapan yang sangat nanar. Matanya ingin sekali meneteskan air mata, tapi entah apa, seolah ada sesuatu yang membendungnya, sehingga air bening itu tak jadi jatuh. Aku mengerti sayangmu begitu besar. Aku pun paham, cintamu mungkin belum ada yang menandingi sampai saat ini. Aku sudah mencoba untuk mempertahankan semuanya, tapi maafkan aku. Aku sungguh-sungguh tidak bisa membantah ibuku. Sedari dulu, aku selalu mendengarkannya. Aku tak pernah sekalipun membantah semua apa yang dikatakannya. Sedari aku kecil, sampai aku dewasa sekarang ini, aku begitu dekat dengan ibuku. Tentunya kamu tahu kan, ayahku sudah lama meninggal sejak aku masih kecil. Ibuku adalah satu-satunya orang yang menyayangiku dengan sepenuh hati. Maafkan aku, Sofia. Perlahan, Arman melepas genggaman tangan Sofia yang tadinya erat. Pelan-pelan genggaman tangan itu pun terlepas. Air mata yang sedari tadi ditahan oleh Sofia kini mengalir tak terbendung lagi membasahi pipinya. Di sebuah kafe sore itu, di mana langit seolah tahu apa perasaan hati Sofia yang harus menahan sedih karena ditinggalkan oleh kekasihnya. 3 tahun bukan waktu yang singkat untuk saling memahami satu sama lain. Tetapi dia juga memahami bahwa Arman tak mungkin mengkhianati kasih sayang ibunya. Arman adalah anak yang berbakti dan begitu lembut. Arman adalah laki-laki yang baik. Rasa sayangnya terhadap ibunya sangat dihargai oleh Sofia. Dan selama ini, rasa sayangnya terhadap ibunya itulah yang membuat Sofia begitu mempertahankan dan begitu menyayangi Arman. Ia tak pernah menganggap ibu Arman adalah saingannya. Tetapi hari ini, sebuah kenyataan pahit harus ditelan oleh Sofia. Arman lebih memilih ibunya yang telah menjodohkan dia dengan wanita lain, yang dianggap oleh ibunya lebih layak untuk mendampingi Arman di kemudian hari. Mendampingi Arman seumur hidupnya, menjadi orang yang paling mengerti, paling dekat, dan paling menyayangi Arman. Menjadi istrinya yang akan menemani Arman. Dan mulai saat itu, Sofia pun paham dia harus menguburkan mimpi-mimpinya untuk menua bersama Arman. Di sebuah halte di depan kampus yang cukup ternama di Jakarta, tampak seorang gadis cantik duduk sendirian di sana sambil memainkan ponselnya. Sepertinya dia sedang membalas pesan di sana. Dia tidak menyadari bahwa sedari tadi ada seorang pria yang tampan yang memperhatikannya. Dia hendak mendekati gadis cantik itu, tapi sepertinya dia ragu-ragu. Dia bingung alasan apa yang hendak dia utarakan agar supaya dia bisa duduk berdekatan kemudian berkenalan dengan gadis tersebut. Sorry, boleh nggak gue duduk di sebelah lo? Gue capek juga nih kalau mesti nunggu bis selama ini. Pria itu adalah Arman. Arman dan Sofia adalah mahasiswa dan mahasiswi di kampus yang sama. Tapi entah kenapa, bertahun-tahun sudah keduanya belajar di tempat yang sama. Tapi Arman baru kali itu melihat Sofia. Akhirnya, Arman pun memberanikan diri untuk menyapa Sofia. Dengan alasan, dia ingin duduk di sebelahnya. Kamu ini gimana sih? Itu kan tempat duduk masih banyak. Kita cuma berdua loh di sini. Kenapa mesti pakai izin? Ini kan tempat umum. Ini halte loh. Sofia menjawab teguran Arman dengan nada sedikit ketus. Mungkin dia merasa terganggu karena aktivitas membalas chat dari temannya itu diganggu oleh Arman. Iya juga ya. Nah, lu bukannya teman satu gengnya siapa tuh? Cynthia ya? Arman mencoba berbasa-basi. Cynthia siapa ya?
Selama gue belajar di sini, gue nggak pernah punya teman namanya Cynthia. Lagian gue nggak suka ngegeng. Arman pun celingukan. Dia kikuk sekali. Ternyata usahanya sepertinya sia-sia. Tapi bukan Arman namanya kalau dia kehabisan akal. Lo nunggu bus ya? Gimana kalau gue anterin naik motor aja? Lo mau kemana sih? Oh iya, sorry, gue lupa memperkenalkan diri. Gue Arman. Oke. Aku Sofia. Kok pakai aku sih? Kayak orang pacaran aja. Lu gue aja biar lebih akrab. Kan lebih enak jadi temen. Arman mencoba menetralkan suasana. Lo tadi ngomong mau nganterin pakai motor. Lo bawa motor, terus kenapa lo mesti kesini? Ini kan tempat buat nunggu bus. Sofia terkaget saat mendengar Arman mau mengantarkannya naik motor. Dan sepertinya Sofia mulai tahu kalau pria di hadapannya ini memang sengaja berbasa-basi untuk mengajaknya kenalan. Seperti nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, Sofia langsung mengiyakan ajakan Arman. Dia yakin Arman adalah mahasiswa di sini. Jadi dia percaya aja kalau harus dianterin pulang. Setelah dilihat-lihat, lumayan ganteng juga. Lumayan juga ya kalau ada yang nganterin pulang pakai motor. Hitung-hitung gue hemat duit, pikir Sofia. Sofia adalah seorang gadis yang sederhana. Parasnya tidak terlalu cantik, tapi cukup manis untuk menarik perhatian pria-pria di sekelilingnya. Ada beberapa pria yang mulai memberikan perhatian lebih pada Sofia. Tapi entah kenapa, gadis manis itu belum juga menjatuhkan pilihannya. Bukan lantaran sombong. Selama ini, dia memang belum pernah menjalin hubungan dekat dengan pria manapun. Mereka berdua kemudian melangkahkan kaki ke parkiran. Dan di sana, ternyata Arman menuju ke sebuah mobil. Sebuah mobil sedan yang lumayan mewah. Loh, bukannya tadi lo bilang naik motor? Kok malah mau naik mobil? Ucap Sofia. Sambil tersenyum malu, Arman memberikan alasan. Gue pikir hari ini lumayan panas ya. Jadi barusan gue pinjam aja mobil temen gue, supaya lo gak kepanasan. Sofia pun tersenyum mendengar penjelasan Arman, yang terkesan mengada-ada. Dalam hati Sofia bergumam. Kayaknya nih cowok lumayan aneh deh. Tadi dia di halte, ternyata bawa motor. Habis ngomong bawa motor, ternyata dia kesini malah bawa mobil. Maunya apa sih? Gila gak gila apa gila beneran sih? Mobil pun mulai bergerak. Sofia diantarkan Arman untuk pertama kalinya. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Terhitung 2 minggu setelah perkenalan pertama, mereka berdua pun berpacaran. Seusai makan malam, Bu Mirna mengajak ngobrol putranya. Bu Mirna adalah ibu dari Arman. Sepertinya, ada hal serius yang harus dibicarakan antara mereka berdua. Nah, apa ibu boleh meminta sesuatu sama kamu? Mungkin ini permintaan terakhir ibu. Setelah ini, ibu janji gak akan minta apa-apa sama kamu. Mendengar nada bicara ibunya, Arman seolah langsung paham bahwa apa yang hendak dikatakan ibunya adalah satu hal yang serius. Ibu, boleh langsung to the point aja, supaya gak kelamaan kita ngobrolnya. Arman capek hari ini, Bu. Di kantor tadi banyak tugas. Ibunya mengangguk tanda mengiyakan. Ibu tahu, Sofia itu anak yang baik. Dia juga manis. Ibu juga tahu kalian berdua saling sayang satu sama lain. Sudah 3 tahun kalian bersama. 3 tahun kalian berpacaran. Bukan waktu yang singkat. Ibu mengerti perasaan antara kalian pasti sudah begitu dalam. Tapi sepertinya ibu tidak jadi merestui hubungan kalian. Mendengar ucapan ibunya,
Arman langsung mendongakkan wajahnya, menatap ibunya dalam-dalam, dengan tatapan yang penuh dengan keheranan. Matanya langsung membulat, seolah-olah bertanya, apa yang baru saja dia dengar? Apakah ibunya benar-benar mengatakan satu hal yang serius? Apakah ada sebuah sebab yang membuat ibunya berubah keputusan? Karena setahu Arman, selama ini ibunya adalah orang yang paling mendukung hubungan antara mereka berdua, antara Sofia dan Arman. Bahkan di saat teman-teman dekat Arman belum memberikan dukungan. Tapi kenapa hari ini ibunya berubah pikiran? Ibu, Arman boleh jujur, Arman bingung banget. Bukannya ibu setuju-setuju saja kalau Arman sama Sofia selama ini? Ibu adalah salah satu orang yang paling mendukung hubungan kami, Bu. Lantas, kenapa sekarang semuanya berubah? Apa yang salah dengan kami? Raut wajah Bu Mirna mendadak tidak enak. Dia tahu saat itu dia sedang menghancurkan perasaan putra satu-satunya. Tapi bagaimanapun juga, Ibu Mirna harus menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat. Ada satu hal penting yang Bu Mirna baru saja mengetahui dari seorang teman, yang kebetulan adalah tetangga Sofia. Mama baru saja mengetahui satu hal, Arman. Kedua orang tua Sofia itu tidak bercerai. Sofia tidak memiliki ayah. Ibunya mengandung saat belum menikah. Ibu dari Sofia itu mantan perempuan malam, Arman. Mendengar ucapan ibunya, Arman terbelalak kaget. Seolah tak percaya kata-kata ibunya yang baru saja ia dengar. Tapi seandainya benar, kenapa Sofia tega sekali membohonginya? Kenapa dia tidak jujur saja dari awal? Dan kenapa Arman harus mendengarkan ini dari orang lain? Sejenak Arman tertegun. Dan dia pun meminta waktu pada ibunya untuk masuk ke kamarnya untuk istirahat. Walaupun sebenarnya di dalam kamar, Arman pun tak bisa tidur. Terus-terusan memikirkan apa yang baru saja ibu katakan. Siang itu langit sangat mendung. Tak berapa lama kemudian, gerimis turun mengguyur kota Jakarta. Pintu rumah Arman diketuk oleh seseorang. Bunyi ketukan pintu itu membuat ibu Arman, Bu Mirna, bangkit dari tempat duduknya. Menghampiri pintu, perlahan Bu Mirna membuka daun pintu dan mendapati sosok seorang gadis dengan wajah yang manis, berdiri dengan wajah yang cukup sedih. Dia adalah Sofia. Assalamualaikum, Bu. Saya mau ketemu sama Mas Arman. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Sofia membuka percakapan dengan salam yang sangat sopan. Ya, Sofia memang gadis yang sangat sopan. Tak peduli latar belakangnya dan dari mana dia belajar, tapi Sofia tumbuh sebagai gadis yang sangat sopan. Waalaikumsalam. Kamu, Sofia, ada apa? Arman lagi istirahat. Sepertinya dia capek sekali. Akhir-akhir ini tugas kantornya banyak banget. Seolah Bu Mirna menghalangi keinginan Sofia untuk menemui Arman. Alasannya tentu saja sudah jelas. Antara Sofia dan Arman sudah membicarakan semuanya. Sekarang tidak ada kebohongan lagi. Sofia sudah mengatakan semuanya dan sudah mengakuinya. Apa yang diketahui oleh Bu Mirna bukanlah sebuah kebohongan. Itu adalah kenyataan yang selama ini ia tutup-tutupi dari Arman. Karena ia takut kehilangan pria yang paling dia sayang itu. Kalau ibu boleh tahu, apa ya lagi yang mau dibicarakan? Arman bilang ke ibu kalau hubungan kalian sudah selesai. Semuanya sudah dibicarakan baik-baik. Tiba-tiba saja dari dalam rumah terdengar pintu kamar dibuka.
Sepertinya Arman mendengar percakapan mereka. Dia keluar dari kamarnya dan datang menghampiri Sofia dan ibunya yang sedang ngobrol. Sofia, masuk dulu. Ada yang mau diomongin. Sofia mengangguk pelan, tanda mengiyakan. Akan tetapi, Sofia pun tak ingin masuk ke dalam rumah. Sofia ingin menyelesaikan saat itu juga. Sofia ingin mengatakan semuanya, menyudahi semuanya saat itu, di depan pintu rumah Arman. Nggak perlu Arman, aku nggak perlu masuk ke dalam rumah. Aku datang cuma mau mengembalikan ini. Cincin ini aku nggak mungkin pakai lagi. Aku harus memberikan kesempatan pada pria lain untuk memberikan cincin di jariku. Ini aku kembalikan sama kamu. Dan satu hal lagi, saya ingin bilang sama kamu Arman, dan juga sekaligus sama ibu, kalau saya tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari rahim seorang pelacur.